Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para habaib, para alim ulama yang kita hormati dan kita muliakan, ketua masyarakat, para pejabat pemerintah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali sama-sama kita meningkatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang selalu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Hingga pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dengan niat yang baik. Semoga amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini, pertama, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah, kebaikan-kebaikan kita diterima, dibalas oleh Allah, dan semoga syafaat para nabi, para rasul, dan para wali kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita memohon dan meminta semoga salawat dan salam, kehormatan, kemuliaan, keagungan diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga sidin, sahabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, di antara yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba itu khairan ay husnal khatimah, matinya beriman, hidup di dunia beruntung, di dunia beruntung, matinya beriman, selamat. Allah bila menghendaki seseorang seperti itu mendapatkan beruntung dan mati beriman, pertama faqahahu fiddin, Allah beri taufik orang itu mudah, nyaman, katuju menuntut ilmu agama, katuju hadir di majelis-majelis ilmu agama, ketujuh dengan orang-orang saleh, ketujuh dengan ulama. Hadirin yang berbahagia, dalam hidup dan kehidupan kita, siapapun pasti memerlukan lawan ilmu, lawan paham, lawan mengerti. Hal yang paling penting dalam hidup kita berilmu, paham, dan mengerti. Itu yang kita tuntut siang, malam, pagi, dan sore. Hingga apabila kita berisi ilmu, paham, mengerti, segala masalah akan bisa kita jawab sebesar apapun masalah. Kalau datang musibah sakit dalam hidup kita, yang paling penting bagi kita adalah pertama paham dan mengerti. Maka jawaban sakit adalah paham, jawaban sakit adalah mengerti. Mengerti dan paham bahwa di dalam sakit pasti ada hikmat dan kebaikan yang terkandung.
Apabila orang yang sakit memahami dan mengerti hal seperti itu, bagi dia sakit bukan masalah lagi. Kenapa? Karena ia sudah paham dan mengerti. Beda dengan orang yang belum punya ilmu, belum punya pemahaman, belum punya pengertian. Kalau sakit datang dalam hidupnya, sehat adalah jawaban yang dicarinya. Berusaha dan memaksakannya lawan Tuhan agar Allah memberi dia sehat. Bagi dia sehat adalah jawaban. Kenapa dia menginginkan sehat? Karena dia menganggap itu jawaban. Yang sebenarnya sehat bukan jawaban atas masalah sakit. Sebenarnya jawaban masalah sakit paham dan mengerti. Apabila sudah paham dan mengerti bahwa di dalamnya mengandung kebaikan dan hikmat, dia menerima dengan lapang dada. Dan garing bukan lagi masalah dalam hidupnya. Terus dia berobat bukan karena menginginkan sehat. Dalam artian bukan karena sehat jawaban yang dicari dipaksakannya, tapi sebatas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia sudah berobat sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dia tidak keluh kesah menunggu datangnya sehat, karena sakit sudah terjawab oleh hatinya. Karena sakit dia sudah mengerti, dia sudah paham. Seminggu dia di rumah sakit, sebulan dia di rumah sakit, tidak pernah keluh kesah. Kenapa? Karena sehat bukan hal yang ditunggu. Sakit sudah terjawab masalahnya dengan mengerti, dengan paham. Begitu juga kemiskinan manakala datang dalam hidup dan kehidupan. Becari sudah tumbang tumbalik, mulai dari berjualan apam sampai berjualan ayam. Menawarakan dengan tawaran, dengan senyum, dengan bahasa yang manis sampai diskon 50%. Tapi orang kadedanang hakun dan kadedanang menukarinya. Kadang-kadang bulik ayam dibawa, apam dibawa. Hendak dimakan tia rugi, kada dimakan tia lapar. Hidup dalam kemiskinan. Bagi orang yang berilmu, paham dan mengerti bahwa miskin adalah pasti mengandung kebaikan dan hikmat. Dia saat menerima kelaparan dan kemiskinan, dia telah mampu menjawab miskin tersebut. Dia telah mampu menjawab kelaparan tersebut. Dan menganggap bahwa lapar dan miskin bukan masalah lagi dalam hidupnya. Dia tidak menunggu kekayaan. Dia tidak menanti-nanti kekayaan. Kada mahadangi lawan sugih. Karena orang bahari berucap, gawian paling membosankan adalah menunggu. Mahadangi nang dihadangi kada sing cungulan. Bepadah hendak mengawini, hadangi, hadangi sekali nang datang undangan. Artinya tahadangi nang luput. Pokoknya mahadangi itu pekerjaan nang membosankan. Orang yang paham dan mengerti, inya kada mahadangi sugih, inya sudah menjawab dengan paham dan mengertinya. Lapar dan miskin pasti mengandung kebaikan. Pasti, bukan lagi pasti ada kebaikan. Pasti ada hikmat. Dia pun menerima lapar, dia pun menerima miskin. Tapi dia tetap berjuang dan berusaha hanya karena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena menanti datangnya sugih, bukan karena memaksakan sugih itu harus hadir dalam hidupnya. Dia telah menemukan sebuah jawaban dengan ilmu dan pemahaman. Dari karena itu Sayyidina Ali pernah berkata, al-ilmu khairun minal mal. Sesungguhnya
menjawab hidup yang paling bagus dan paling benar dengan ilmu dan pemahaman, bukan dengan harta dan kekayaan. Orang miskin bilanya menjawab mahadangi sugih, mahadangi itu aja sudah muyak, mahadangi itu aja muyak sudah. Datang juga berjualan payo, berujung banyak, sugih sambatannya nih. Hah? Sugih. Terjawabkah sudah masalah miskin? Belum tentu. Belum tentu. Amun orang itu hatinya rasa kurang aja, belum terjawab lagi sugih. Bisi duit sudah 750 triliun. Menyambat jua lagi kah? Tuh sikit menyambat aja. 750 triliun lebih bisi duit, tapi rasa kurang. Sugih kan menjawab. Kenapa kesugihan kada berguna sebagai jawaban? Karena hatinya kosong dari pemahaman, hatinya kosong dari ilmu. Kekosongan hati menyebabkan sugih kada berguna dalam hidupnya, kada sebagai jawaban. Ilmu dan pemahaman paling berharga di atas segala-galanya. Lebih-lebih orang yang hidup di dunia ini, belajarlah ilmu memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar mengerti, belajar paham lawan Allah ta'ala. Pokoknya Allah ta'ala tuh kada tapi mengalihkan juga lawan kita, kada tapi membarati juga lawan kita. Sidin tu meminta sebuting nih ya, unda ja Tuhan lawan wubuhan nyawa bertaan, minta undanina dimengerti itu aja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan hikmatnya mereka mengerti lawan aku, memahami lawan aku, bahwa aku tuh menjulungi nang nyaman, menjulungi nang bagus, menjulungi hikmat, menjulungi rahmat. Lalu pujilah aku, berzikirlah kepadaku, beribadat siang dan malam untuk membuktikan atas pengertian yang telah dimilikinya. Minta itu aja Tuhan. Begawi tumbang-tumbalik kada sing payuan, jangan tapi menggerunum beranai lawan menggerunum ada mau sugih juga. Belajar untuk mengerti sederhana. Wa sya'nul ilah al-uluhiyah wa la ya'lamuhu illa Tuhan bila menggawi apa aja, semua yang digawi Tuhan itu pasti ada alasan. Dan kita sebagai hamba kada perlu tahu, kada usah tahu, cukup pasti ada alasan. Alasannya apa? Pasti baik. Apa bentuknya? Kada usah borek betakon. La yus'alu amma yaf'alu. Jangan borek betakon kenapa ada apa. Kenapa yuk Tuhan menyugihakan orang itu unda kada terus betakon, pasti kita kada dibari duit bagus, inya dibari sugih bagus, kita dibari garing bagus, inya dibari sehat bagus, bagus terus. Pokoknya la yus'alu amma yaf'alu. Jangan ditanya apa alasan. Bila kada betakon berarti ngerti. Supaya mengerti, yakini bahwa Tuhan punya alasan, alasannya pasti baik. Ranayan kedusan banyak takon. Kenapa yuk tahun ini berhumah tetapi berhasil? Pasti ada baiknya. Baiknya nang apa? Baik kada tahu nang nyatanya dulu
bilanya kada berhasil bahuma dapat pelajaran apa sebab jadi kada berhasil. Nah, apa nang kedua pulang hikmatnya kada berhasil misalnya nih bahwa kita setahun kada ditakuni Tuhan ya kelak amun berhasil di mana bulihi dana bahuma gitu Tuhan kamana nyo menggunakan benih gitu Tuhan ini kada berhasil nah setahun kada ditakuni di mana bulihi bahuma gitu Tuhan kada berhasil Tuhan itu naranai itu nyata hikmatnya dulu nang rahasianya tah karena harta itu pertanyaannya melebihi pada nang lain mudah ditanya kemana menggunakan ilmu ditanya mengamalkan nggak ada sudah nah ada harta nih dari mana nyawa dapat kemana nyawa menggunakan nang pertanyaan dua butingnya nang kita harga siang malam lucu juga ini ujiannya tabarat pada nang lainnya mun masa anum ditakuni kemana nyawa masa anum menggunakan ke diskotek Tuhan yang sudah ilmu sudah kama amalkan balum amunnya harta di mana bolehi di mana munjun di kolam urang kaiwak nih encuntan duit mesigit ya betul kemana pulang menggunakan nah ambil duit mesigit bawa main duit dua kali salah sebuting salah aja neraka apalagi dua kali salah jadi karak neraka lagi sudah mari kita coba untuk faqahahu fiddin belajar mengerti Tuhan belajar memahami Tuhan karena para mati ini jangan tapi bahwalon Tuhan jangan banyak bore betakun kenapa Tuhan ulun anak lalakian berataan 12 ikung dah Tuhan lalakian seberataan babila pian memberi babinian Totonya betianan pulang bini berdoa pulang ya Allah mudahan babinian kabul lalakian nang keluar ya Allah kabul kelak karena lalakian ini cagar babini jadi babinian bujur kedah labio minta doa babinian bang jadi diberi Tuhan lalakian karena lalakian itu jagar kawin bila sudah kawin kurang tuh apa ngarannya babinian bilanya batianan jagar baranakan coba pintar-pintar bepandir lawan Tuhan tuh nah artinya coba belajar mengerti belajar paham nang nyata dulu munnya 12 tambah sikung 13 lalakian seberataan jaka main bola nah labihan sikung malah 2 ikung labihan lah jadi kada betah uyuh atau ulah 11 grup main bola sikung wasit sikung donator pas lengkap batu kalah taros pokoknya pasti ada baiknya nang nyatakan segan menggaduh abahnya kagaring segadan menggaduh pokoknya baik terus ada nang sikong bebinian terkesian sampai 12 ikung bebinian ya anak minta juga sudah macam-macam dah nasihat kampung nang diamalkan mulai berhurupan cawat lah macam-macam nih kada tapi mau kabul juga apa saran-saran orang lah tapi mau congol juga bebinian nang congol sudah pasti ada hikmatnya sekalinya pas orang berdatang bari orang jujuran 5 triliun nah iya kan ada juga kakek itu jadi contoh magun menyambat juga ada hikmatnya ada pasti baik-baik coba belajar mengerti walaupun tunggal galatan agar hati ini terhibur agar hati ini jangan lagi disakiti agar hati ini jangan lagi tersiksa kita salah mencari bahagia menurut kita bahagia dengan harta ternyata kada benar menurut kita mencari bahagia dengan pangkat ternyata kada benar bahagia hanya satu bila paham dan mengerti kalau sudah paham mengerti maka disebutlah kata ulama Allah berikan surga di dalam dunia
Dan surga di dalam dunia itu sungguh sangat nikmat, sangat nyaman, sangat lezat. Apa surga di dunia? Jannatul ma'rifah. Surga paham lawan mengerti. Bila paham mengerti ranai, bila nyaranai mau tuh teguring. Mun masih gerunum ya tak ini mengaruhnya gerunum meranyau kada lawas panas tuh awak. Esok harinya naik lagi darah tiwas gerunum. Satu orang beruntung faqahahu fiddin. Orang itu mau suka katuju menuntut ilmu. Karena apa? Ya karena perlu. Melebihi dari perlu dengan harta, melebihi dari perlu lawan pangkat. Bahkan boleh berkata inya undanya biar kada bepangkat kada baharta asal paham itu sugih sudah unda. Asal paham ranai hati unda, tenang jiwa unda. Unda kada makan tapi unda paham kan bapaknya. Unda paham. Pasti ada hikmatnya, pasti ada baiknya. Kenapa? Ya iya paham. Nya orang paham ini nyaman juga. Nang kada paham nih nang rancak menggerunum. Nya bungol panglah. Bungol nih ngalih mana manggaduh bungol nih nah. Menambal ban aja. Mbah dikompol oleh tukang tambal ban, diputarnya di banyu, beburinik cocok nyalon bilah korek kape lolebe mamanya nya bungol. Unda kesini anak menambal bungolai ya. Nyawa tuh mau menambah lubang. Tuh cocok ngeputarnya. 5 biji burinik 5 biji bilah korek kape. Unda nih anak menambal bungolai kesini. Kadang nang cagar meluasi luang anoban nya bungol. Untung tuh ang tambal ban kada maanggap. Jakanya maanggap. Nah, tambal serongan naik bungol aja. Nah, tahu tuh. Jangan tapi bore, jangan tapi menggerunum. Kalau pina menampayakan kebungulan. Baik beranai. Mun urang bungol tuh beranai kada tahu bungolnya. Padahal bungol tapi teranai. Kada tahu pada bungol. Ini sudah bungol menggerunum. Kenapa jadi benda dicocok kayak itu jarang makin nyai ketahuan pada bungol. Mulai di Madinah berpakaian ihram, orang tahuan sudah sebertaan singgah dulu di Bir Ali sagan berniat umrah nya bungol. Bapak singgah di sini ya. Nukar sandalon pendeng gajar. Udah di Madinah sudah betul tukar jangan bungol. Cakap beramai itu kata tahu orang pada bungol. Udah di bis saja began aja. Nah, jadi bungol orang berniat mulai di sini berniat nang apa aja ran bungol mengaras pulang. Nya bungol mengaras pulang. Nah jadi mudah-mudahan ilmu nang kita kaji itu ilmu kayak mengaji hadis. Hadis itu ada kitabnya sahih. Kenapa hadis itu jadi sahih? Anwa'an dari si anu sampai kepada Rasulullah. Artinya mencari ilmu itu baguru. Gurunya tadi mendapat dari gurunya. Gurunya itu pulang mendapat dari gurunya. Gurunya itu dapat dari gurunya. Sampai ilmu tadi kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad. Oleh karena itu ulama hadis memperjuangkan hadisnya Nabi. Gimana cara mereka memperjuangkan? Dengan sanad dan perawi itu. Si anu ini dapat dari si anu ini dapat dari si anu. Ya kan? Lalu hadis itu sahih. Hadis itu hasan. Semua karena perawi. Nah oleh karena itu menuntut ilmu jangan nukar buku di pasar. Ambil baca seronganan. Pian belajar lawan siapa?
jadi paget sanatnya ke Rasulullah. Nah lalu akhirnya ilmu nang di kapal lapian ini mun kadodoib luput karena perawinya yang gak ada dapat. Jadi perlu beguru, seapapun lihainya tuan guru pasti asalnya beguru. Apalagi coba ilmu tajwid beguru, tanya dulu gurunya tuh belajar lawan siapa, ada pulang gurunya tuh belajar lawan siapa, lawan gurunya pulang sampai ke atas. Ya Allah, ini ikhfa, ini ijhar, ini idgham. Kawalap yang menyambat ikhfa mun memaham seronganan kada kawa pasti melihat muntung peguruan. Ya Allah, ada kawanan memaham seronganan. Rasa aja nun mati bertemu fa, nunnya ada, fa-nya ada. Ya. Rasa ini seronganan memaham. Nukar buku di pasar memaham seronganan. Ada kawa mun harus dulu beguru. Nah, guru ini pulang beguru sampai sekarang ilmu tajwid kada berubah. Karena guru ke guru sampai sekarang itu pembacaan ikhfa, ijhar, padahal ada hadisnya. Adalah hadis ikhfa, adalah hadis ijhar. Nun mati bertemu pak ikhfa ujar Nabi. Ayo cariin nang hafal hadis. Hadis ikhfa, hadis ijhar. Cuma ada malam yujawidil Quran fahuwa athim. Siapa membaca Quran kada bertajwid maka berdosa, dilaknat oleh sebiji-sebiji huruf. Itu aja. Terus hadis tentang ikhfa ulama. Alhamdulillah sampai sekarang kada ada perubahan. Ikhfa kayak itu bang bunyinya. Ijhar kayak itu bang. Nah, paling manusia aja lagi nang berbeda-beda, ada nang bisa nyambat R, ada nang kada, itu aja lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu sebutnya itu biar aja tuh hakikat sudah. Cuma ratu itu pak. Ada nang sing Allahu Akbar, Allahu Akbar, bujurnya. Ada nang sing Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi maaflah bukan apa-apa. Mun ada lagi nang tabagus rok nang itu nang disuruh ajan. Jangan nengini. Ya Allah, jam 11 berdiri sudah di muka imaman supaya orang jangan menyerobot. Padahal bacaan seorang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jangan tukang sahut kayak apa nih, maka Nabi menyuruh jawablah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Lalu bungol bertanya, lalu aja tukang jawab lalu Allahu Akbar juga sama nyemau itu. Nah tabagus pun ada lagi ya sudah kada salah bang bubuhan Allahu Akbar ini nah jadi ajan kada salah ada. Namun jadi imam masih ada yang lain. Nah tolong nang bagus nang jadi imam. Ini kada Allahu Akbar jadi imam, yang di belakang Allahu Akbar kada sah. Ummi kada sah jadi imam selama nang bubuhan huruf ro masih ada. Bulihai nang ini jadi imam asal makmumnya bergetaan. Ayo ja. Imamnya Allahu Akbar, soalnya nang makmum Allahu Akbar juga sudah sama-sama kata Bapak. Ayo sah. Itu hukum yang bicara. Nah, sebagaimana tajwid berguru dan berguru begitulah ilmu. Janganlah kita langsung memaham Al-Quran, janganlah kita langsung memaham hadis. Sesungguhnya kata-kata Al-Quran memerlukan ilmu yang luas dan dalam, dan itu Allahu Akbar tidak mudah. Berapa besar perjuangan dulu dihadapi sampai berapa
dulu ilmu, sampai berapa dulu guru yang dikaji. Hajar kawa sebagai mufassirin, sebagai muhadditsin, berapa hadis dulu harus dihafal. Itu pun belum tentu bisa menafsirkan hadis. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hadirnya guru-guru yang mengajar kita kayak di pesantren. Nah, itu guru, ada gurunya, ada gurunya, ada gurunya. Jadi keluar ilmu. Ya kan? Supaya apa kita? Supaya selamat. Karena hadis saja Bukhari, oh sahih. Muslim, oh sahih. Bukan karena Bukharinya, bukan karena Muslimnya, karena perawi hadisnya itu yang jadi masalah. Karena perawi hadisnya thiqah, keluarlah hadis sahih. Kalau guru kita berguru kepada guru, guru berguru kepada guru, itu jaminan al-ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang benar, ilmu yang dipertanggungjawabkan oleh si guru yang berguru dengan guru-guru tadi berguru, perawinya ini semua adalah guru. Jangan mentok di pasar, nang berjualnya selawar handap berulang. Satu, faqahahu fiddin. Kedua, orang beruntung hidup di dunia, matinya beriman. Bassarahu bi'uyubi nafsih. Sadar, mengakui seorang ada salah. Sadar, mengakui seorang ini ada salah. Kadada dalam benak pikirannya melupakan kesalahan diri. Kenapa? Manusia bertaan pasti ada salah. Kadang-kadang kita nang bungol ya bintambuk deh. Kedede merasa salah, bahkan menyalahkan orang, menghina orang, merendahkan orang. Jujur, siapapun punya salah. Ya jerulun, ulun pian sambati, pian kawa nyambati ulun karena ulun punya kekurangan. Pian pun ulun sambati kawa. Kalau kita hendak bahasa sambatan kan usah ngalih, pian kawa nyambati ulun, ulun kawa nyambati pian. Kenapa? Ulun punya kekurangan, pian punya kekurangan. Tetapi yang beruntung dan sempurna orang yang mengakui kekurangan. Manusia memang kedatangan sempurna, tapi yang sempurna yang mengakui dirinya kurang, lalu memperbaiki. Lalu asik memandang diri kurang, kada sawat dulu mitihi orang. Lalu beruntung buntung mana? Di mana buuntungnya? Ai kada menyambati orang. Ya Allah. Munnya menyambati orang hidup karena guring dua laki bini, pian tahu labahnya aja. Nang malam tadi acara apa jabahnya? Nang duduk itu dihiga ulun tuh. Bijal bab kurangnya Allah. Itulah hong abahnya aja. Nyambati orang aja nih. Jadi jenah abahnya, oh nanti higaikan tuh, iya jenah abahnya, tajud kang bini, di mana pian tahu langganan kau aja abahnya. Aduh, bersesambatan anak guring, memang disambati orang. Kada kawa kita. Kalau kita hendak menyambati orang gampang, tapi orang yang bijak mengerti kekurangan orang. Nanang mengerti kekurangan orang inilah orang yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, sebelum dia membicarakan orang, dia terlebih dahulu membicarakan dirinya sendiri. Sampai tersebut di dalam kitab sebuah akhlak agung mulia orang saleh, apabila orang jahat kepada kita itu hukuman atas kejahatan dan kesalahan kita. Kucing mengikut batis kita, bukan kucing itu salah dengan kita. Kita yang salah dengan Allah hingga kucing digarakakan mengikutakan batis kita. Lalu mereka melihat Allah telah menghukum, hukumannya apa? Diikutakan muntung kucing ke batis kita. Lalu mereka berucap astagfirullah. Kada pernah menyalahkan kucing, yang mereka salahkan diri mereka sendiri. Anak nakal
Mereka kadang memusatkan pikiran, menyalahkan kesalahan anak. Mereka berkeyakinan ini salahku dengan Allah, hingga Allah menghukum anakku kada maasi lawan aku karena aku yang kada maasi lawan Allah. Begitu mulia akhlak orang saleh. Karena mereka punya keyakinan seapapun kesalahan kita akan dihukum oleh Allah, dan hukuman itu kadang-kadang sama. Kalau kita kada maasi lawan Allah, kita nyuruh anak inya kada maasi juga. Lalu jalan keluarnya istighfar, minta ampun kepada Allah. Hadis yang sederhana berkata, barang siapa tugul ma'amalakan, menyalahkan diri sendiri, tidak harus langsung menyalahkan orang lain. Man lazima al-istighfar, kadal menyalahkan orang lain, melazimi menyalahkan diri sendiri, lalu meminta ampun dan terus meminta ampun, akan Allah berikan jalan yang sempit jadi terbuka, yang khusus akan terhurai, rezeki datang tiada terkira. Cuma laziman istighfar, kita kada tugul kadang-kadang mengaku salah, kita malah mengaku bujur dan menyalahkan orang. Unda sudah tuh matehi nyawa nakai, nyawa ini dasar hantu tampunau, abutnya mudahan mati jadi hantu 7 turunan. Kabul, siapa nang berdahulu didapatinya? Abahnya juga. Itu kadang-kadang emosi kita. Secara johir, jujur, kita sudah memadahi. Secara johir kita sudah ma'arahkan, lalu inya kada maasi, lalu ketika inya kada maasi pun mamai pulang kita kayak apa lagi nyawani, nah kayak unda nih sudah sayang lawan nyawa-nyawani dasar hantu, tak kada tapi pintar bungol nenek, pagat laziman, putus laziman. Harusnya kita sadar ini kesalahanku dengan Allah, ini kesalahanku dengan Allah, hingga Allah membalaskan dengan kada maasinya anakku. Terus begitu, dan meminta ampun kepada Allah, dan terus memintakan ampun sambil menasihati bagaimana ja'alallahu lahu min kulli dhiqin, akan Allah berikan jalan yang sempit, ada jalan keluar. Kenapa? Man lazima al-istighfar. Itu kekarahan kita, itu kekurangan kita. Kita mudah menyalahkan orang, tapi kada pernah melihat kesalahan kita sendiri. Orang beruntung, orang yang menyalahkan dirinya dan datang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wazahadahu dunya. Orang beruntung dunia dan akhirat, orang yang selalu merasa cukup dan labihan, diberi rezeki oleh Allah hingga kada terpikir lagi untuk mencari tambahan. Cukup, labihan Tuhan. Makasih Tuhan. Kalimat paling indah yang keluar dari mulutnya, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Dia tidak lagi mencari sesuatu. Kenapa tidak mencari? Cukup. Orang yang mengejar dunia, orang yang telah kemasukan virus rasa kurang. Selama rasa kurang itu muncul di dalam hati, dia terus kejar dunia. Kenapa? Rasa kurang yang mendorongnya untuk menyasar dunia. Akhirnya rasa kurang itu bila tetap hadir, dia terus mengejar hingga sampai ajal datang menjemput, baru dia sadar bahwa sebenarnya dia salah cara. Bukan mengejar jawabannya, karena semakin dikejar rasa kurang yang menghalangi terwujudnya cita-cita. Namun sesuatu yang dikejar akan didapat bila dengan cara cukup dan labihan ya Allah, maka yang dikejar akan didapat. Kita salah, rasa kurang muncul, akhirnya kurang terus. Ya Allah, duit sudah 750 triliun, ya kurang aja lagi ya Allah. Cukup tuh habis saya sudah. Malam ini nang kada dapat nasi, makasih ya Allah. Sudah, jangan tapi makasih ya Allah. Kenapa? Alhamdulillah
Alhamdulillah, alhamdulillah kawa hadir, kawa berkumpul menghadiri acara haul orang soleh, biar kada dapat makanan, yang penting dapat syafaat. Nah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Ini nang kebetulan kada dapat nasi. Jadi makasih terus. Kalau muncul rasa kurang, terjadilah persaingan. Kalau muncul rasa kurang, terjadilah sikut menyikut, bahkan kepada diri sanak sendiri. Apa yang bikin persekutan, perkelahian, bahkan macam-macam segalanya yang kada di luar logika, lalu satu virus yang dimasukkan oleh dunia ke dalam benak, hati dan pikiran, rasa kurang. Lawan ning sanak petimpasan. Sebuting virus jadi masukannya. Jauh lalu lawan kada ding sanak, bagiannya lawan ding sanak betimpasan. Gara-gara merabutakan sekilan tanah aja. Sekilan tanah berabut karenanya merasa kurang. Nyawa bilanya ambil da timpas. Jadi jeneng di sana seko timpas kita berganti timpas. Nah, sekilan jaka merabutakan separuh dunia ayo je betimpas. Ada juga hasilnya separuh dunia tegonol jo sedikit lahan. Ini sekilan. Sagan mati kita kada cukup. Kuburan nih. Tapi itulah. Nah, mudah-mudahan zahadahu fid dunya. Orang beruntung, orang yang merasa cukup. Cukup. Silahkan berkeinginan, tapi lihat kemampuan. Bisi duit 25.000 hanya berkehendak. Jangan berkehendak dulu, duitnya belum ada lagi. Selawi ribu hanya berkehendak. Hendak apa? Ada mau sakit hati. Jadi nukar rokok sebilah. Selawi ribu. Sebilah berapa? Misalnya 3.000. Selawi potong 3, 22. Baras setengah liter. Rokok tuh dinyalai, diisap 3 kali, pajahi buat dam kentong. Bisa-bisa mencukup-cukup. Ya kan? Pokoknya bila dijulungi Tuhan, dijamu Tuhan, julungi Tuhan, makasih. Jangan sampai masuk ke pikiran dan ke hati kita kurang ya Allah, lalu kejar dan kejar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan, hilang kesadaran, haga terus sampai kada sadar, haga terus. Jaka begana tu dapat haga terus. Hatta zurtum al maqabir hatta muttum wa dufintum. Sampai nyawa mati mbah dipatak ke kubur hanya sadar. Nah, mudah-mudahan pejabat, masyarakat, alim ulama, kita semua jangan sampai dunia membuat kita kada bersyukur. Sesungguhnya kehadiran dunia adalah jembatan buat kita bersyukur kepada Allah. Jangan lihat kecil dan besarnya. Orang pergi umrah, kemudian dia datang memberi kita hadiah kecil, sederhana, hanya 1 siwak. Terima. Jangan lihat siwaknya, lihat perjuangannya, lihat pengorbanannya. Ke Mekah kasihan. Berapa hari di Madinah, berapa hari di Mekah, kemudian membawa ke Banjar, lalu membawakan siwak kepada kita. Guru, ini nah ulun keganangan yang ulun tukarakan yang siwak. Jangan lihat sebiji nasinya, lihat perjuangan dan pengorbanan yang telah Allah berikan. Berapa tentara yang dikirim Allah. Petani dibukakan hati untuk bertanam. Kemudian petani menunggu hasil panen dengan sabar dan berdoa. Terus setelah dipanen, terus dikatam. Katam itu ada besi. Berapa tentara Allah turunkan ke gunung mencari besi. Kemudian diolah jadi kataman. Terus lagi, terus. Berapa tentara Allah. Jangan lihat sebiji nasi, lihat perhatian Allah, lihat kasih sayang Allah. Jangan lihat sebiji siwak, tapi lihat betapa orang perhatian kepada kita. Ciumlah sebiji siwak seakan-akan mencium dan menghargai kasih sayang orang.
ambil sebiji nasi yang keluar dari piring, kita harus hargai sebiji nasi, karena betapa perhatian, betapa kasih sayang Allah terkumpul banyak di dalam situ. Orang yang menghargai Allah, orang yang selalu bersyukur kepada Allah walaupun hanya sebiji nasi. Kita telah dilupakan oleh dunia yang menyihir kita. Sebiji nasi kita anggap tidak berharga. Satu siwak sudah tidak ada nilainya. Sungguh jahat hati ini, telah tertutup, telah terdinding dengan melihat betapa perhatian Allah besar dan agung. Tertutupnya ke sana, terdindingnya memandang itu, hingga manakala pemberian Allah yang memang zahirnya kecil, kita tidak pandai menyukurinya. Kalimat terima kasih dari sebiji nasi itu pun belum mencukupi akan kasih sayang Allah dari sebiji nasi itu. Syukurilah apa yang ada agar kita selamat dan beruntung hidup dunia dan akhirat. Sebagai penutup daripada penutup, kita orang nakal, kita banyak dosa. Mungkin sembahyang wajib itu pun belum tentu sesuai dengan permintaan Allah. Kenapa sembahyang kita mahayabang? Walaupun 4 rakaat zuhur, tapi hati kita kemana? Walaupun 4 rakaat zuhur, belum tentu yang diperintah Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa jalan keluar paling sederhana agar kita selamat dunia dan akhirat? Satu, jangan hilangkan cinta kita kepada orang saleh. Jangan hilangkan cinta kita kepada orang saleh. Karena dengan berkat cinta kepada orang saleh, anjing yang najis mughalladhah Allah masukkan ke dalam surga, karena dia menemani ashabul kahfi di dalam gua. Burung masuk surga. Kibas Nabi Ismail masuk surga. Semua hanya karena satu, cinta dengan orang saleh. Orang saleh itu siapa? Orang yang punya akhlak, orang yang punya budi pekerti. Siapapun yang punya akhlak kepada Allah, punya akhlak kepada manusia, itulah orang saleh. Laisa bikasratil shalah wala bikasratil siyam. Bukan karena rajin sembahyang sunat, bukan karena rajin puasa sunat, tapi sama Allah dia berakhlak. Kada pernah menggurunum, kada pernah menakuni, kada pernah mempelampangi Allah. Selalu belajar mengerti, memahami, memuji, menyanjung, kagum dengan Allah. Walaupun Allah berikan bala dan musibah, dia tetap kagum, memuji, menyanjung, membesarkan Allah. Sama makhluk dia punya kasih sayang, mendoakan, selalu menghargai, selalu menghormati, selalu menutupi aib orang. Seperti manakib tadi yang kita simpulkan, kelebihan almarhum bukan karena ilmu, kelebihan almarhum bukan karena amal, kelebihan almarhum bukan karena ibadat, tapi tertulis dalam manakib tadi, semua karena akhlak, semua karena akhlak. Akhlak agung yang beliau miliki, dengan musuh tak pernah membalas, dengan orang yang menghina tak mendoakan apa-apa. Akhlak inilah yang menjadi atributnya orang saleh. Bukan bolang, bukan gamis, bukan sorban, tapi akhlak orangnya saleh. Akhlak itulah atribut khas yang dimiliki oleh orang saleh. Semoga kita jangan dicabut cinta kita kepada orang-orang saleh. Dan secara jujur, siapa yang kada ketuju dengan orang yang akhlaknya mulia? Siapa yang kada ketuju dengan orang yang akhlaknya agung? Siapa? Muha kada jadi ukuran, kulit warnanya kada jadi ukuran. Kalau kita bergaul dia punya akhlak yang bagus, kita pasti tumbuh cinta dan ketuju dengan akhlak-akhlak orang yang seperti itu. Minta ampun terutama kepada Ayahanda Guru Panglima atas ucapan-ucapan ulun yang sebenarnya kada pantas dengan di hadapan dan dihadiri sidin. Minta ampun, minta ridha pada adabnya ulun, dan minta ampun kepada jamaah atas kekurangan-kekurangan yang mungkin ada dalam ucapan ulun yang kada nyaman
atau menyakiti bubuhan pian. Semoga kita semua berkat. Ketujuh dengan orang saleh, ketujuh dengan Rasulullah, ketujuh dengan orang wari, ketujuh dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan ketujuh kita ini membuat kita terkumpul dengan mereka di dalam surga. Kalau kita membawa amal tak kita miliki. Kalau kita membawa kelebihan tak kita pegang. Tapi insya Allah dengan cinta yang walaupun hanya sekecil debu akan membuat kita masuk surga, mendapat nikmat seluas dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.